Pernah nggak ngerasa jenuh dalam bekerja atau ngerasa gaji besar tapi kok nggak tenang, kok nggak bahagia ya? Kira-kira apa yang salah? Nah, kita cari jawabannya dalam buku ini. Judulnya Tuhan, maaf kami sedang sibuk. Jelek banget gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba mereview buku ini. Judulnya Tuhan, maaf kami sedang sibuk. Ini merupakan buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai Irfan. Beliau adalah penulis yang banyak menghasilkan karya bestseller, salah satunya ini yang edisi revisi. Karya-karya lainnya saya bacakan judulnya beberapa ya. Yang pertama, jangan sampai ada dan tiadamu di dunia ini tak ada bedanya. Selain itu, From Cooper to Super, God, I Miss You, 100 cara mengobati luka jiwa bersama Tuhan. Jadi memang Ahmad Rifai Irfan ini merupakan penulis yang sebagian besar buku-bukunya merupakan buku yang bergenre motivasi. Oke, selanjutnya buku ini diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo Jakarta. Terbitan pertamanya pada tahun 2011 ya. Sudah melalui beberapa kali revisi sampai ini buku yang saya baca ini edisi revisi tahun 2017. Buku ini ditulis dalam 371 halaman. Nah, buku ini dirangkum dalam 4 bagian utama. Yang pertama bagian 1, judulnya Menata Hati Membenahi Nurani. Nah, di sini penulis ingin membahas masalah yang paling mendasar, yaitu masalah pertama jadi yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri, dimulai dari hati. Membersihkan hati, membentuk karakter atau pribadi yang baik. Di sini ada beberapa judul, diantaranya 4 penyakit hati, kemudian naik turunnya iman, sahadatnya orang kantoran, dan lain-lain. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, bagian dengan ruang lingkup yang lebih luas daripada diri kita sendiri, yaitu masuk ke ranah keluarga. Bagian kedua judulnya Rumahku Surgaku. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan seberapa pentingnya keluarga dalam membentuk karakter kita. Memancarkan energi positif di lingkungan kerja itu tentunya sangat dipengaruhi oleh keadaan rumah kita sendiri. Rumah yang memiliki keadaan yang nyaman, yang tentram, yang positif, pasti kita yang tinggal di dalamnya ketika kerja di lingkungan kerja pun akan memancarkan energi positif tentunya. Begitupun sebaliknya. Di bagian kedua ini saya bacakan beberapa judul yang ada, diantaranya Menjungkir Balik Logika Nikah, kemudian Baiti Janati, Ayah, The Great Power of Mother. Kemudian dibahas juga ada pembahasan mengenai wanita karir. Di sini ada salah satu judul yaitu Apa Salah Wanita Karir. Kemudian dibahas juga mengenai ada judul Tetangga. Bahkan ada salah satu judulnya Selingkuh. Nah, jadi di bab 2 ini dibahas secara rinci, secara jelas mengenai hal-hal yang penting yang ada di dalam keluarga atau di rumah yang bisa mempengaruhi tentunya energi kita di lingkungan kerja seperti apa. Kemudian, yang ketiga menurut saya ini yang menjadi intinya, bagian ketiga pembahasan mengenai lingkungan kerja. Judulnya di sini bagian 3, Memancarkan Cahaya Surga di Tempat Kerja. Oke, saya bacakan beberapa judul yang ada di bab 3, diantaranya The Miracle of Assalamualaikum, Lowongan, Dicari Orang Jujur, kemudian Puasa, Terapi Kredibilitas, Time is My Life, kemudian ada juga As-sholatu khairum minas segalanya, dan lain-lain ya, masih banyak judul-judul yang lain. Jadi bab 3 ini menurut saya memang inti dari bukunya menceritakan mengenai bagaimana kita seharusnya di lingkungan kerja, kemudian problematika yang biasa dihadapi di lingkungan kerja seperti apa, di sini dibahas.
Kemudian masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian 4, judulnya memperkokoh semangat dan visi hidup. Nah, di sini menurut saya setelah bab 1 mengenai hati, bab 2 mengenai keluarga, bab 3 mengenai tempat kerja, dan yang terakhir di bab 4 ini seolah-olah penulis ingin menegaskan sebenarnya tujuan hidup kita apa, visi kita apa sih. Jadi kita bekerja, tujuannya apakah hanya ingin mendapatkan banyak uang atau ada hal yang lain yang sebenarnya penting yang selama ini terlewatkan oleh kita. Ada beberapa part yang menjadi favorit buat saya, diantaranya di bab 2. Saya bacakan sedikit. Di judulnya The Miracle of Assalamualaikum. Nah, di sini dituliskan, ada di bagian belakangnya ada sebuah renungan. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Ketika dimaknai tekstual, maka dalam tiap perjumpaan, setiap perpisahan, jangan lupa untuk menyampaikan salam, Assalamualaikum. Nah, namun secara kontekstual, ketika kita mengucapkan salam, saat itu jugalah kita sedang berikrar, tenanglah saudaraku, haram bagiku untuk menzalimi dan menyakitimu. Engkau insya Allah akan selamat dari lisan dan tanganmu, dan dari lisan dan tanganku. Jadi di sini kayak kita di tempat kerja sering saling bersapa, saling mengucapkan salam, dan ternyata memang itu ketika dimaknai secara kontekstual tidak hanya sekedar salam, isinya kan memang doa ya. Jadi kadang di dunia kerja banyak yang saling sikut, yang saling menjatuhkan. Ternyata ketika kita sudah mengerti, sudah memahami apa tujuan kita dengan jelas, dengan menebar salam saja kita harusnya sudah bersikap dengan baik, tidak saling mengganggu, tidak saling menjatuhkan gitu. Itu. Kemudian ada lagi yang lain di sini di bab keempat, ada judulnya Matematika Karir. Di sini menarik sih, penulis di sini menulis satu persamaan, A pangkat P sama dengan H. A itu adalah kepribadian atau potensi diri kita, kemudian P itu adalah jabatan atau pangkat, kemudian H itu hasilnya. Jadi di sini dituliskan, ketika potensi Anda masih belum memenuhi kapasitas, masih berbentuk pecahan bilangan antara 0 dan 1, besarnya P akan berbanding terbalik dengan besarnya H. Artinya, semakin tinggi pangkat yang Anda duduki, semakin kecil hasilnya. Dan sebaliknya, ketika potensi Anda semakin besar, semakin tinggi pangkat yang Anda duduki, maka semakin besar pula lah hasilnya. Misalnya, berapa ya? Potensi kita setengah dipangkatkan 2 itu adalah jabatan, ya hasilnya bukannya besar ya makin kecil. Setengah dipangkatkan 2 ya hasilnya berapa? 1/4. Beda halnya kalau potensi kita nilainya 2 dipangkatkan 2, ya hasilnya semakin besar. 2 pangkat 2, 4 hasilnya. Nah, seperti itu kurang lebih logikanya. Dan memang betul ya, ketika kita punya jabatan yang tinggi tapi potensi kita kecil, hasilnya pasti berantakan. Berbeda halnya dengan ketika potensi kita memang sudah besar, sudah tinggi, sudah baik, ketika diamanahi jabatan yang besar pun pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan baik gitu hasilnya. Nah, itu review dari saya. Menurut saya ini adalah buku yang sangat bermanfaat, terutama untuk para pekerja. Banyak renungan dan manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Bagaimana kita membagi waktu. Dunia memang merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan karena itu memang suatu kebutuhan, tapi ingat, akhirat juga adalah hal yang lebih utama. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan buku ini kita bisa mengingat kembali sebenarnya tujuan dari hidup kita itu apa sebenarnya. Buku ini dikemas dengan bahasa yang sederhana, tapi memang setiap tulisan, setiap part, setiap renungan yang ada di dalamnya
seolah sangat menyindir saya karena memang saya sendiri seorang pekerja, ngena gitu ya. Menurut saya si penulis berhasil menuangkan pemikiran-pemikiran beliau dalam bentuk tulisan dengan sangat sukses, bisa dimengerti, bisa diresapi oleh para pembaca dengan baik. Nah, terakhir ada part yang ingin saya bacakan lagi di sini. Tuhan, maaf, kami orang-orang sibuk. Kami memang takut neraka, tetapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami memang berharap surga, tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Berapa jam dalam sehari Anda sempatkan waktu untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah? Berapa penghasilan yang Anda sisihkan dalam sebulan untuk bersedekah? Nah itu teman-teman, sekian review dari saya, semoga bermanfaat dan selamat membaca buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.